Halo semuanya, kembali di Jalan Kembali. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan baik ya. Kalian yang baru mampir, jangan lupa subscribe dan like kalau kamu suka konten Jalan Kembali. Di dunia ini, kesempurnaan fisik seringkali melahirkan keangkuhan yang mematikan, sementara keterbatasan justru menempa jiwa sekeras baja. Ian, seorang penulis berbakat yang terpenjara di kursi roda, mencintai Karina, gadis atletis yang memuja kekuatan dan membenci kelemahan. Bagi Karina, Ian hanyalah sebuah aksesoris amal yang membosankan, sebuah beban yang layak dijadikan bahan tertawakan di depan teman-temannya. Namun, hutan belantara yang buas tidak peduli seberapa cepat kakimu berlari atau seberapa kuat ototmu menahan beban. Ia hanya tunduk pada mereka yang memiliki nyali untuk bertahan hidup. Ketika musibah datang dan membalikkan keadaan, sebuah tantangan kejam terucap, menjadi awal dari pembuktian cinta paling berdarah yang akan mengubah takdir mereka berdua selamanya. Matahari sore di Taman Kota Jakarta terasa menyengat kulit. Namun tidak sepanas tatapan merendahkan yang terus-menerus dilemparkan Karina kepada sosok pria yang duduk diam di kursi roda di hadapannya. Ian, dengan jemari kurus yang menggenggam erat sebuah buku catatan tua yang sudah lusuh, berusaha menulihkan telinganya dari helaan napas kasar kekasihnya yang terdengar semakin tidak sabar dan penuh irama kejengkelan. Suasana taman yang seharusnya damai dengan tawa anak-anak dan kicauan burung sore itu justru terasa mencekik bagi Ian. Seolah setiap pasang mata yang melintas sedang menghakimi keberadaannya yang dianggap merusak pemandangan sempurna di samping wanita secantik Karina. Karina yang hari itu mengenakan pakaian olahraga ketat berwarna neon yang memamerkan setiap lekuk otot hasil latihan kerasnya, berdiri dengan pinggang bertolak. Kakinya menghentak-hentak aspal dengan tempo cepat yang menandakan bom waktu emosinya siap meledak kapan saja. Bagi Karina, membawa Ian keluar rumah bukanlah sebuah kencan romantis, melainkan sebuah tugas sosial yang memuakkan. Sebuah beban tambahan yang memaksanya berjalan lambat ketika jiwanya ingin berlari kencang menantang angin. Ian menyadari posisinya yang hanya dianggap sebagai aksesoris amal bagi Karina. Namun, cinta bodoh yang tertanam di hatinya membuatnya tetap bertahan meski harga dirinya perlahan dikikis habis oleh sikap dingin wanita itu. Insiden kecil yang menjadi pemicu neraka sore itu bermula dari hal yang sangat sepele. Ketika roda depan kursi roda Ian tersangkut di celah paving block yang tidak rata saat ia berusaha mengejar langkah lebar Karina. Guncangan mendadak itu membuat buku catatan berisi ide-ide novel yang sedang ia tulis terlempar dari pangkuannya, mendarat tepat di dekat sepatu lari mahal milik Karina yang baru saja berhenti mendadak. Ian refleks membungkukkan badannya melemah, berusaha menggapai satu-satunya harta berharga yang ia miliki itu, namun keterbatasan otot punggungnya membuatnya terlihat seperti orang yang sedang bersujud memohon ampun. Alih-alih membantu atau sekadar menunggu dengan sabar, Karina justru menendang pelan buku itu menjauh sambil tertawa sinis, sebuah tawa yang tidak terdengar lucu melainkan tajam menusuk ulu hati. Suara gesekan kertas yang terseret di atas aspal kasar terdengar begitu nyaring di telinga Ian, lebih menyakitkan daripada fakta bahwa ia tidak bisa berdiri untuk mengambilnya sendiri. Karina menunduk sedikit, bukan untuk mengambil buku itu, melainkan untuk mendekatkan wajah cantiknya yang penuh polesan makeup natural ke telinga Ian, membisikkan kalimat yang mengandung racun verbal mematikan. Karina mulai melancarkan serangan verbalnya dengan volume suara yang sengaja dinaikkan agar orang-orang di sekitar bangku taman mulai menoleh dan memperhatikan drama kecil yang sedang ia sutradarai. Ia mencemooh profesi Ian sebagai penulis gagal yang hanya bisa menghayal tentang dunia yang tidak bisa ia jelajahi. Menyebut naskah-naskah Ian sebagai sampah yang hanya laku diloakkan, sama tidak bergunanya dengan kaki Ian yang mati rasa. Kata-kata kasar seperti benalu, cacat, dan pemimpi siang bolong meluncur mulus dari bibir merahnya, meruntuhkan sisa-sisa kepercayaan diri Ian yang sudah sekarat. Ian hanya bisa menunduk dalam, menyembunyikan genangan air di pelupuk matanya di balik kacamata tebalnya, tangannya mencengkrang sandaran tangan kursi roda hingga buku-buku jarinya memutih karena menahan getaran tubuhnya.
Ia tidak berani membantah karena ia tahu bantahan hanya akan membuat ledakan amarah Karina semakin menjadi-jadi dan mempermalukannya lebih jauh lagi di depan kerumunan yang kini mulai berbisik-bisik. Karina menikmati dominasi absolut ini, merasa seperti ratu yang sedang menghukum budaknya yang tidak becus, sebuah kepuasan sakit yang timbul dari rasa superioritas fisiknya yang sempurna. Situasi berubah menjadi mengerikan ketika Karina melihat sebuah jalan turunan curam yang mengarah ke area parkir bawah. Sebuah lintasan aspal panjang yang cukup terjal dan berbahaya bagi siapa saja yang tidak memiliki kendali penuh. Ide liar nan kejam tiba-tiba melintas di benak wanita itu. Sebuah gagasan untuk memberikan pelajaran fisik kepada Ian, agar pria itu sadar betapa tidak berdayanya dia tanpa bantuan orang lain. Dengan gerakan cepat yang mengejutkan, Karina berputar ke belakang kursi roda Ian, mencengkram pegangan pendorong dengan kekuatan penuh, seolah bersiap melakukan sprint di lintasan lari Olimpiade. Ian yang merasakan perubahan posisi mendadak itu, sontak menoleh ke belakang dengan wajah pucat pasi. Matanya membelalak lebar menangkap seringai mengerikan di wajah kekasihnya yang terlihat seperti predator menemukan mangsa lumpuh. Karina berbisik lantang tentang sebuah uji nyali untuk melihat seberapa cepat Ian bisa meluncur mengejar impiannya yang mustahil, mengubah situasi yang tadinya hanya kekerasan verbal menjadi ancaman fisik yang nyata. Jantung Ian berdegup kencang, memukul-mukul rongga dadanya seiring dengan firasat buruk yang mengatakan bahwa ini bukan sekadar gertakan kosong. Tanpa peringatan dan tanpa belas kasihan sedikit pun, Karina mendorong kursi roda itu sekuat tenaga ke arah mulut turunan, melepaskan pegangannya tepat ketika roda-roda karet itu mulai menyentuh kemiringan aspal. Ian berteriak tertahan. Tangannya yang gemetar berusaha mati-matian mencengkram velg roda untuk melakukan pengereman manual. Namun gaya gravitasi dan dorongan awal Karina terlalu kuat untuk dilawan oleh otot lengannya yang tidak terlatih. Kursi roda itu meluncur deras membelah angin sore. Kecepatannya meningkat drastis setiap detiknya, mengubah pemandangan sekitar menjadi kabur yang membingungkan bagi Ian yang terperangkap dalam kepanikan total. Orang-orang di sekitar taman menjerit kaget, beberapa menutup mulut mereka dengan tangan, ngeri melihat pria lumpuh itu melaju tanpa kendali menuju tikungan tajam di ujung turunan. Di puncak tanjakan, Karina berdiri tegak dengan tangan terlipat di dada, tertawa lepas melihat kepanikan Ian, menganggap teriak ketakutan pria itu sebagai hiburan sirkus paling menarik yang pernah ia tonton. Ia tidak peduli pada bahaya fatal yang mengintai, baginya Ian hanyalah boneka yang sedang ia mainkan sesuka hati untuk memuaskan egonya yang haus akan kendali. Benturan itu tidak terelakkan lagi ketika salah satu roda depan kursi roda menghantam lubang kecil di aspal, membuat keseimbangan kendaraan itu hancur seketika dalam kecepatan tinggi. Kursi roda itu terpelanting hebat, melemparkan tubuh ringkih Ian ke udara sebelum ia mendarat keras di atas aspal panas dengan posisi bahu dan wajah lebih dulu menghantam permukaan kasar. Suara logam beradu dengan batu dan suara tulang yang berbenturan dengan calanan terdengar ngilu, diikuti dengan kursi roda yang terguling-guling kosong menjauh dari pemiliknya. Ian mengerang kesakitan. Rasa perih menyengat kulit wajah dan lengannya yang terparut aspal. Darah segar mulai merembes membasahi kemeja kotak-kotaknya yang kini sobek di beberapa bagian. Kacamata Ian terlempar jauh dan pecah, membuat pandangannya menjadi buram. Namun ia masih bisa merasakan getaran langkah kaki orang-orang yang berlarian mendekat untuk melihat kondisinya. Rasa sakit fisik di sekujur tubuhnya tidak sebanding dengan rasa malu yang menghancurkan jiwanya saat ia menyadari dirinya terkapar tak berdaya seperti sampah yang dibuang sembarangan di tengah jalan. Meski tubuhnya remuk redam dan harga dirinya hancur lebur, reaksi pertama Ian bukanlah marah atau memaki, melainkan sebuah respons otomatis dari seseorang yang sudah terlalu lama ditindas. Dengan sisa tenaga yang ada, Ian berusaha menyeret tubuh bagian atasnya, mengabaikan kakinya yang terseret mati untuk menggapai kursi rodanya yang terbalik beberapa meter darinya. Dengan suara bergetar menahan tangis dan rasa sakit, ia justru meminta maaf kepada orang-orang yang mengerumuninya karena telah membuat kegaduhan dan mengganggu kenyamanan mereka. Sikap stoik Ian yang menerima nasibnya tanpa perlawanan justru membuat penonton semakin iba. Namun, tidak bagi Karina yang kini berjalan santai menuruni tanjakan dengan wajah tanpa rasa bersalah sedikit pun. Wanita itu membelah kerumunan dengan angkuh,
menatap Ian yang berdarah-darah dengan tatapan jijik, seolah ia baru saja melihat bangkai tikus got, bukan kekasihnya yang baru saja ia celakai. Ia tidak mengulurkan tangan untuk membantu, tidak ada kata maaf, hanya dengusan kasar yang menyalahkan Ian karena terlalu lemah dan tidak bisa diajak bercanda sedikitpun. Karina menendang pelan kaki Ian yang tergeletak pasif, memastikan bahwa pria itu masih sadar untuk mendengar penghinaan terakhirnya hari itu sebelum ia pergi. Ia mengatakan bahwa pemandangan Ian yang merangkak di aspal sangat menjijikan dan merusak selera makannya. Lalu ia memutuskan untuk pergi melanjutkan jogging sendirian karena Ian dianggapnya terlalu lamban dan merepotkan. Tanpa menoleh lagi, Karina berlari kecil meninggalkan Ian yang masih berusaha membalikan kursi rodanya dengan tangan berdarah. Meninggalkan pria itu sendirian menjadi tontonan iba orang asing di tengah taman kota yang luas. Ian hanya bisa menatap punggung Karina yang menjauh, perlahan menghilang di balik tikungan, menyisakan pertanyaan besar di benaknya. Apakah cinta memang harus semenyakitkan ini, ataukah ia yang terlalu bodoh karena berharap pada hati yang sekeras batu? Langit sore berubah menjadi jingga kemerahan, seolah ikut berdarah menyaksikan ketulusan yang dibalas dengan kekejaman tanpa batas. Sementara Ian tahu bahwa ini baru permulaan dari luka yang lebih dalam. Luka lecet di siku dan wajah Ian masih terasa berdenyut perih, menyatu dengan dinginnya udara malam yang merayap masuk melalui celah ventilasi kamar kosnya yang sempit dan lembab. Di bawah pendar lampu neon yang berkedip suram, Ian duduk terpaku di kursi rodanya yang kini memiliki goresan dalam di bagian rangka besinya. Saksi bisu kebrutalan Karina kemarin sore yang masih menghantui ingatannya. Ia mencoba mengetik kelanjutan naskah novelnya dengan jemari yang dibalut perban kasar. Namun setiap ketukan di keyboard laptop tuanya terasa seperti hantaman palu yang mengirimkan sinyal nyeri ke seluruh lengan atasnya. Konsentrasinya pecah, bukan hanya karena rasa sakit fisik, melainkan karena notifikasi media sosial yang terus bermunculan di layar ponselnya yang retak. Menampilkan deretan foto Karina yang sedang bersiap-siap dengan perlengkapan hiking mahal bersama teman-teman komunitas pecinta alamnya. Di foto itu, Karina tersenyum lebar memamerkan gigi putihnya yang rapi, dengan keterangan foto yang menyindir tentang membuang sampah negatif dan bebas berlari tanpa beban. Sebuah tusukan verbal yang jelas ditujukan pada Ian yang kini terkurung dalam ketidakberdayaan di kamar sempitnya. Rasa khawatir Ian semakin memuncak ketika ia membaca lokasi yang dituju oleh rombongan Karina. Hutan belantara di kaki Gunung Larang, sebuah area konservasi yang terkenal dengan medan tebing curam dan cuaca yang tidak bisa diprediksi. Sebagai seorang penulis yang sering melakukan riset mendalam tentang latar tempat, Ian tahu betul bahwa jalur itu sudah ditutup untuk umum karena adanya ancaman longsor dan badai lokal yang sering terjadi tiba-tiba di musim ini. Dengan tangan gemetar menahan cemas, Ian mencoba menghubungi nomor Karina berkali-kali, mengabaikan harga dirinya yang baru saja diinjak-injak demi keselamatan wanita yang dicintainya itu. Panggilan pertama ditolak, panggilan kedua diabaikan, dan baru pada panggilan kelima, suara Karina terdengar di seberang sana. Namun bukan suara lembut yang menyapa, melainkan gelak tawa riuh yang menyakitkan telinga. Rupanya Karina sengaja mengaktifkan mode pengeras suara, membiarkan teman-teman lelakinya yang berbadan kekar ikut mendengar kepanikan Ian yang dianggap sebagai lelucon di tengah perjalanan mereka menuju base camp. Ian berusaha berbicara sejelas mungkin, menelan ludahnya yang terasa pahit untuk memperingatkan Karina tentang ramalan cuaca buruk dan kondisi tanah yang labil di jalur utara gunung tersebut. Namun, suara Ian yang penuh kekhawatiran tulus itu langsung dipotong oleh komentar sinis salah satu teman pria Karina yang mengejek bahwa Ian hanya iri karena kakinya tidak bisa dipakai untuk menanjak trotoar, apalagi mendaki gunung. Karina menimpali dengan nada yang tak kalah tajam, menyebut Ian sebagai paranoid dan penghambat kebahagiaan yang selalu mencari alasan untuk mengekang kebebasannya, karena Ian sendiri tidak mampu bergerak bebas. Kata-kata, si lumpih sok tahu, terdengar jelas sebelum sambungan telepon diputus sepihak, meninggalkan bunyi tut panjang yang menyayat hati di telinga Ian. Dadanya sesak bukan main, rasa frustrasi menggelegak di dalam rongga rusuknya, karena ia tahu bahaya itu nyata, tetapi suaranya dianggap tak lebih dari gonggongan anjing kecil yang mengganggu.
Tidak bisa berdiam diri membiarkan firasat buruknya menjadi kenyataan, Ian melakukan tindakan nekat yang jauh di luar batas kemampuan fisiknya saat ini. Ia memasukkan beberapa perbekalan darurat seadanya ke dalam tas ransel lusuh, obat-obatan P3K, dan senter, lalu memutar kursi rodanya keluar dari kamar kos menuju jalan raya untuk mencari transportasi. Tantangan dunia nyata langsung menamparnya keras. 3 sopir taksi online membatalkan pesanan begitu melihat Ian di kursi roda dengan alasan merepotkan atau bagasi tidak muat. Sebuah realitas pahit diskriminasi yang sudah menjadi makanan sehari-harinya. Akhirnya, seorang sopir mobil bak terbuka yang membawa sayuran berbaik hati memberinya tumpangan, meski Ian harus duduk terguncang-guncang di bak belakang bersama tumpukan karung kol yang berbau tanah basah. Angin malam menampar wajahnya yang masih memar, namun tatapan Ian lurus ke depan menembus kegelapan jalanan menanjak. Matanya menyiratkan tekad baja yang tidak sepadan dengan tubuh ringkihnya. Sesampainya di batas jalan aspal terakhir di kaki gunung, sopir itu menurunkannya, karena mobil tidak sanggup menembus jalan makadam berbatu yang menuju pos pendakian ilegal tempat Karina masuk. Ian berterima kasih dan membayar dengan sisa uang tabungannya, lalu mulai mengayuh kursi rodanya sendirian melintasi jalanan berbatu yang menanjak dan tidak rata. Setiap putaran roda adalah siksaan. Kerikil tajam menusuk ban karetnya, sementara guncangan jalan membuat tulang punggungnya terasa seperti dipalu berulang kali. Orang-orang kampung yang kebetulan melintas dengan motor menatapnya dengan pandangan aneh dan curiga. Beberapa bahkan berhenti sebentar hanya untuk menggelengkan kepala melihat orang gila berkursi roda yang mencoba naik gunung di malam hari. Tidak ada yang menawarkan bantuan. Mereka hanya menonton perjuangan Ian yang napasnya mulai tersengal-sengal. Uap putih keluar dari mulutnya di tengah udara yang semakin membeku. Otot lengan Ian mulai terasa terbakar hebat setelah 1 jam mengayuh tanpa henti melawan gravitasi. Keringat dingin membasahi punggungnya meski suhu udara mendekati 10 derajat Celcius. Roda kursi rodanya beberapa kali terselip di lumpur basah sisa hujan sore tadi, memaksanya untuk memutar roda dengan tangan kosong yang kotor berlumpur karena sarung tangannya sudah sobek tergesek velg besi. Rasa sakit di bahunya akibat jatuh kemarin kembali menyerang dengan intensitas ganda, seolah menyuruhnya untuk menyerah dan berbalik arah pulang ke kasurnya yang hangat. Namun bayangan wajah Karina, meski wajah yang sedang mengejeknya, terus menari di pelupuk matanya, menjadi bahan bakar yang memaksanya untuk terus memutar roda itu inci demi inci. Ia bukan ingin membuktikan diri sebagai pahlawan, ia hanya ingin berada sedekat mungkin jika hal buruk benar-benar terjadi. Sebuah naluri protektif yang ironis, mengingat dialah yang sebenarnya butuh perlindungan. Ian akhirnya tiba di dekat pos penjagaan hutan yang sudah kosong dan gelap gulita. Tubuhnya ambruk lemas bersandar pada sandaran kursi roda, dengan napas memburu seperti orang yang baru lari maraton. Dari kejauhan, di area parkir liar yang tersembunyi di balik semak-semak, ia melihat mobil SUV mewah milik Karina terparkir, mengonfirmasi bahwa rombongan itu benar-benar nekat naik melalui jalur terlarang ini. Langit di atas hutan itu terlihat mengerikan. Awan hitam bergulung-gulung tebal menutupi bulan, dan kilatan petir mulai menyambar-nyambar di kejauhan tanpa suara guruh, tanda bahwa badai sunyi sedang mengintai di ketinggian. Ian merogoh ponselnya, berharap ada 1 bar sinyal tersisa untuk mengirim pesan terakhir. Namun, layar itu hanya menampilkan tulisan "No Service" yang berkedip mengejek keputusasaannya. Ia sendirian, di tengah hutan yang gelap, dengan tubuh yang sudah mencapai batasnya, menunggu takdir memainkan kartu terburuknya. Tiba-tiba, angin kencang berhembus turun dari arah puncak tebing, membawa aroma tanah basah dan daun pinus yang patah, serta suara gemuruh samar yang terdengar seperti raungan alam yang marah. Burung-burung malam terbang panik meninggalkan sarangnya, dan insting Ian yang tajam menangkap getaran aneh di tanah, sebuah pertanda alamiah akan bahaya besar yang sedang terjadi di atas sana. Jantungnya berhenti berdetak sesaat ketika ia melihat cahaya senter di kejauhan, jauh di atas jalur pendakian, berkedip-kedip panik, lalu padam total ditelan kegelapan pekat. Di saat yang sama, tetes air hujan pertama yang dingin dan berat jatuh menimpa wajahnya, seolah langit mulai menangis untuk apa yang akan terjadi pada Karina. Ian mencengkram pegangan kursi rodanya erat-erat,
Matanya menatap nanar ke arah kegelapan hutan yang kini terasa seperti mulut raksasa yang siap menelan siapa saja, menyadari bahwa ketakutan terbesarnya baru saja dimulai, dan dia adalah satu-satunya harapan yang tersisa di kaki gunung itu. Hutan yang tadinya menjanjikan petualangan eksotis, kini berubah wajah menjadi monster kelaparan yang siap menelan mangsanya bulat-bulat. Seiring dengan badai yang mengamuk tanpa ampun di ketinggian tebing curam. Karina, yang beberapa jam lalu masih tertawa renyah meremehkan peringatan Ian, kini merasakan karma itu datang dengan kecepatan penuh dalam bentuk pijakan batu lumut yang licin dan menipu mata. Saat kilatan petir membelah langit malam yang pekat, kaki kanan Karina tergelincir hebat, memicu bunyi retakan tulang yang terdengar mengerikan di antara deru angin, disusul jeritan melengking yang membelah kesunyian hutan. Tubuh atletis yang selama ini ia banggakan terhempas keras ke tanah berlumpur, berguling beberapa meter hingga tertahan oleh akar pohon besar yang menonjol tajam, meninggalkan rasa sakit yang menyengat dan melumpuhkan dari pergelangan kakinya hingga ke ubun-ubun. Hujan deras mulai turun mengguyur tanpa belas kasihan, mengubah tanah pijakan menjadi aliran lumpur coklat yang dingin. Sementara darah segar mulai merembes dari luka terbuka di betisnya, menyatu dengan air hujan yang membasahi pakaian mahalnya yang kini tak lagi berharga. Momen paling menyakitkan bagi Karina bukanlah saat tulangnya patah, melainkan saat ia melihat punggung teman-temannya. Orang-orang yang tadi ikut menertawakan Ian bersamanya, kini berlarian menjauh, meninggalkannya sendirian. Dengan alasan klise mencari sinyal dan memanggil bantuan, mereka satu persatu menghilang di telan kegelapan semak belukar, meninggalkan Karina yang tergeletak tak berdaya dengan tatapan tak percaya. Teriakan Karina yang memohon jangan ditinggalkan hanya dibalas oleh gema petir yang menggelegar, menyadarkannya bahwa persahabatan mereka hanyalah ikatan rapuh yang dibangun di atas kesenangan semu, bukan loyalitas sejati. Rasa dingin yang menusuk tulang mulai merayap naik, bukan hanya dari suhu udara yang anjlok drastis, tapi dari kesadaran pahit bahwa ia kini benar-benar sendirian di tempat antah berantah, lumpuh, dan terancam mati konyol karena kebodohannya sendiri. Ego tingginya yang selama ini menjadi tameng, kini hancur berkeping-keping, digantikan oleh ketakutan purba seorang manusia yang menyadari betapa kecilnya dirinya di hadapan alam yang sedang murka. Waktu merangkak lambat menyiksa. Setiap detiknya terasa seperti 1 jam penuh penderitaan bagi Karina, yang mulai menggigil hebat karena hipotermia yang mengintai. Kakinya yang patah membengkak 2 kali lipat, berdenyut dengan irama yang menyiksa, setiap kali ia mencoba menggeser tubuhnya sedikit saja untuk mencari posisi yang lebih aman dari guyuran hujan. Bayangan mengerikan tentang binatang buas atau longsor mulai menghantui pikirannya yang mulai kacau, memaksanya untuk terus meracau, memanggil nama siapa saja, bahkan nama orang tua yang jarang ia hubungi. Air mata bercampur lumpur menutupi wajah cantiknya yang kini pucat pasi. Bibirnya membiru gemetar, dan napasnya tersengal-sengal, pendek menahan sakit yang tak tertahankan. Di titik nadir keputusasaannya, ketika matanya mulai berat dan kesadarannya mulai timbul tenggelam, ia mendengar suara gemerisik aneh dari arah semak-semak di bawahnya. Bukan suara langkah kaki tegap tim penyelamat, melainkan suara seretan berat yang terdengar menyedihkan dan lambat. Dari balik kegelapan dan hujan lebat, muncullah sosok yang paling tidak ia harapkan. Bahkan sosok yang sempat ia hina beberapa jam lalu di taman kota. Ian muncul dengan kondisi yang jauh lebih mengenaskan daripada pengemis jalanan. Tubuhnya penuh lumpur dari ujung rambut hingga kaki. Wajahnya baret-baret terkena ranting berduri. Dan yang paling mengejutkan, ia tidak datang dengan kursi rodanya. Pria itu menyeret tubuhnya di atas tanah becek menggunakan kekuatan sikunya. Merangkak inci demi inci, mendaki lereng licin itu, karena kursi rodanya mustahil menembus medan hutan yang liar. Kuku-kuku jari Ian terlihat patah dan berdarah, karena dipaksa mencengkram akar dan batu tajam,
sebagai tumpuan tarikan tubuhnya. Namun, matanya menatap lurus ke arah Karina, dengan fokus yang tak tergoyahkan. Pemandangan itu begitu surrealis dan menampar logika Karina. Bagaimana mungkin sampah yang ia buang itu justru menjadi satu-satunya manusia yang datang menembus badai demi dirinya? Namun, alih-alih merasa bersyukur atau terharu, pertahanan ego Karina yang retak justru bereaksi sebaliknya, memunculkan mekanisme pertahanan diri yang agresif untuk menutupi rasa malunya yang luar biasa. Saat Ian dengan napas memburu berhasil mendekat dan hendak menyentuh bahunya untuk mengecek kesadaran, Karina menepis tangan berlumpur itu dengan kasar sambil berteriak histeris. Ia memaki Ian dengan sisa tenaganya, bertanya dengan nada tinggi mengapa harus Ian yang datang, mengapa harus si lumpuh yang melihatnya dalam kondisi menyedihkan seperti ini. Bagi Karina, diselamatkan oleh Ian adalah penghinaan terbesar bagi harga dirinya. Sebuah bukti nyata bahwa ia telah jatuh ke level yang sama rendahnya dengan pria itu. Kata-kata kasar kembali melunjur, menuduh Ian hanya ingin mencari muka atau merasa puas melihatnya menderita. Sebuah tuduhan kejam yang dilontarkan oleh seseorang yang tidak siap menerima kenyataan bahwa ia kini bergantung pada orang yang paling ia remehkan. Ian tidak membalas sepatah kata pun. Wajahnya datar tanpa ekspresi marah, seolah telinganya sudah kebal terhadap racun yang keluar dari mulut wanita itu. Dengan gerakan cekatan yang terlatih menahan sakit, ia merobek lengan kemejanya sendiri untuk membalut luka terbuka di kaki Karina, mengabaikan teriakan protes dan erangan kesakitan wanita itu saat ia meluruskan tulang yang patah itu sebisa mungkin. Sentuhan tangan Ian terasa dingin namun tegas. Ia bekerja dalam diam, memeriksa denyut nadi dan suhu tubuh Karina yang semakin menurun, menyadari bahwa mereka sedang berpacu dengan waktu, sebelum hipotermia merenggut nyawa wanita itu. Ian tahu betul bahwa di tengah hutan tanpa sinjal dan badai yang semakin gila ini, tidak akan ada helikopter atau tim SAR yang datang malam ini. Nasib Karina sepenuhnya berada di tangan Ian, yang bahkan tidak bisa berdiri di atas kedua kakinya sendiri. Tatapan Ian beralih ke sekeliling, mencari solusi mustahil di tengah kepungan pohon raksasa yang seolah menertawakan ketidakberdayaan mereka berdua. Situasi semakin kritis ketika suara gemuruh air bah terdengar mendekat dari arah hulu sungai, menandakan bahwa area tempat mereka berada rawan tersapu banjir bandang jika hujan tidak segera berhenti. Karina yang mulai menyadari ancaman kematian di depan mata, perlahan terdiam. Matanya menatap horor ke arah kaki Ian yang menyeret-nyeret tidak berguna di tanah. Di dalam kepalanya berkecamuk perang batin antara gengsi selangit dan naluri bertahan hidup. Namun bibirnya masih terlalu kaku untuk mengucapkan kata tolong kepada pria yang ia anggap beban. Ia melihat Ian mengeluarkan tali webbing dan kain terpal dari dalam tas ranselnya, mulai merakit sesuatu dengan tangan gemetar namun terampil. Sebuah tandu darurat sederhana dari dahan pohon patah. Ian menatap Karina lekat-lekat. Tatapan yang bukan memohon cinta, melainkan tatapan seorang pejuang yang siap mati di medan perang. Membuat nyali Karina menciut seketika. Hujan turun semakin deras, seolah langit ingin menenggelamkan dunia. Dan Ian akhirnya memecah kebisuan dengan suara parau yang terdengar lebih keras dari guntur. Ia tidak menawarkan bantuan dengan manis. Ia hanya memberi perintah singkat agar Karina naik ke atas tandu buatan itu atau mati konyol di sini sendirian menunggu teman-teman palsunya. Karina ternganga, air mata membasahi pipinya yang kotor, menyadari bahwa ia tidak punya pilihan lain selain menyerahkan nyawanya pada pria yang ia dorong ke jurang kemarin sore. Saat Karina dengan susah payah menggeser tubuhnya ke atas tandu, ia melihat tangan Ian yang hancur berdarah-darah mencengkram tali penarik, bersiap melakukan hal yang mustahil, menyeret beban tubuh manusia dewasa menuruni gunung berbatu hanya dengan kekuatan tangan dan lutut yang menyeret. Di tengah kilatan petir, Karina melihat sisi lain dari Ian yang belum pernah ia lihat. Sisi menakutkan dari sebuah tekad yang melampaui batas fisik manusia. Perjalanan turun dari neraka itu dimulai dengan bunyi seretan yang menyayat hati. Suara kayu tandu beradu kasar dengan bebatuan cadas yang tersembunyi di balik lumpur pekat. Ian membelitkan tali webbing ke pinggang dan bahunya yang kurus, mengubah tubuhnya menjadi mesin penarik hidup yang harus melawan gaya gesek dan gravitasi sekaligus. Setiap inci pergerakan dibayar tunai dengan rasa sakit yang meledak di otot punggung dan lengan atasnya,
satu-satunya sumber tenaga yang ia miliki, karena kakinya hanyalah beban mati yang ikut terseret di belakang. Hujan badai menghantam wajahnya seperti ribuan jarum es, mencampur keringat dingin dan air hujan yang mengaburkan pandangan. Namun, Ian terus merangkak dengan siku dan telapak tangan yang mulai melepuh. Di belakangnya, Karina terombang-ambing di atas tandu darurat. Setiap guncangan kecil mengirimkan gelombang nyeri luar biasa ke kakinya yang patah, membuatnya terus mengerang dan menjerit memprotes cara Ian menarik yang dianggapnya kasar dan tidak becus. Medan yang mereka lalui bukanlah jalan setapak landai, melainkan lorong tikus bekas aliran air yang dipenuhi akar pohon licin dan batu tajam yang siap menyobek kulit. Saat Ian mencoba menuruni sebuah undakan tanah setinggi 0,5 meter, sikunya tergelincir di atas lumut basah, membuat tubuhnya terjerembab keras mencium tanah lumpur. Sentakan mendadak itu membuat tandu di belakangnya tergoncang hebat, dan Karina menjerit histeris karena tulangnya yang patah terguncang. Rasa sakitnya membuat wanita itu gelap mata dan lupa diri. Bukannya bertanya apakah Ian baik-baik saja, Karina justru memukul punggung Ian dengan ranting kayu yang bisa ia gapai, melampiaskan rasa takut dan sakitnya kepada satu-satunya orang yang sedang bertaruh nyawa untuknya. Ia menuduh Ian sengaja ingin membunuhnya perlahan-lahan, menyebut usaha penyelamatan ini sebagai aksi bunuh diri konyol yang hanya akan menyiksa mereka berdua sebelum mati konyol di hutan ini. Ian terbatuk-batuk memuntahkan lumpur yang sempat masuk ke mulutnya. Nafasnya terdengar seperti bunyi peluit bocor yang memilukan di tengah deru angin. Ia mencoba bangkit kembali dengan tangan gemetar hebat, namun tenaganya terkuras drastis akibat hipotermia yang mulai menggerogoti stamina tubuhnya yang memang tidak prima. Ia berhenti sejenak, menyandarkan keningnya ke tanah basah untuk mengumpulkan sisa kesadaran yang mulai berkunang-kunang, membiarkan hujan membasuh darah yang mengalir dari luka robek di pelipisnya. Melihat Ian yang diam tak bergerak selama beberapa detik, kepanikan Karina berubah menjadi kemarahan brutal. Ketakutan akan kematian membuatnya menyerang titik terlemah Ian dengan kata-kata yang lebih tajam dari belati. Ia merasa Ian sudah menyerah, dan bagi Karina yang terbiasa menang, menyerah adalah dosa terbesar yang tidak bisa dimaafkan, apalagi jika nyawanya yang menjadi taruhan. Di bawah kilatan petir yang menerangi wajah pucat mereka berdua dalam sekian detik, Karina menatap punggung Ian dengan tatapan merendahkan yang penuh racun. Ia tidak melihat pengorbanan. Ia hanya melihat kegagalan. Ia melihat seorang pria cacat yang sok pahlawan dan kini terbukti tidak berguna di saat genting. Egonya yang terluka parah membuatnya ingin menyakiti Ian agar pria itu bangkit. Atau mungkin hanya untuk memuaskan rasa frustasinya sendiri. Dengan suara lantang yang membelah gemuruh badai, Karina meneriakkan kalimat yang selama ini ia simpan di dalam hatinya. Kalimat yang ia yakini akan menghancurkan mental Ian selamanya. Kau itu beban. Kalau kau bisa membawaku keluar dari hutan ini tanpa bantuan, aku akan menikahimu. Coba saja kalau bisa, si lumpuh. Teriakan itu menggema, memantul di antara pepohonan raksasa. Lalu hening seketika. Seolah alam semesta ikut terdiam, mendengar kekejaman verbal yang baru saja terlontar. Ian tidak langsung bereaksi. Tubuhnya membeku, bukan karena dingin, tapi karena kata-kata itu menembus jauh ke dalam sumsum tulangnya. Menghidupkan kembali memori saat ia didorong di kursi roda kemarin sore. Perlahan, Ian mengangkat wajahnya dari tanah. Namun tidak ada air mata atau ekspresi sedih di sana. Yang ada hanyalah tatapan kosong yang gelap dan dingin. Tatapan seseorang yang baru saja mematikan rasa kemanusiaannya demi bisa bertahan hidup. Harga dirinya yang diinjak-injak kini bangkit menjadi bahan bakar baru. Bukan lagi cinta yang tulus, melainkan pembuktian diri yang keras dan tak terbantahkan. Ia menoleh perlahan ke arah Karina. Matanya menatap tajam menembus manik mata wanita itu. Membuat Karina seketika terdiam dan merasakan aura mengerikan yang memancar dari pria yang biasa ia hina itu. Dengan gerakan lambat namun penuh penekanan, Ian mengencangkan ikatan tali di pinggangnya, hingga kulitnya tercekik.
memastikan simpul itu tidak akan lepas meski tubuhnya hancur sekalipun. Ia menjawab tantangan itu dengan suara rendah yang datar, tanpa emosi, tanpa getaran ragu sedikit pun. Sebuah kalimat persetujuan yang terdengar seperti sumpah kematian. "Saya terima tantangannya," ucap Ian singkat. Suaranya terdengar mengerikan di tengah deru hujan, seolah ia baru saja menandatangani kontrak dengan iblis. Ia tidak peduli lagi pada rasa sakit di lututnya, yang kulitnya sudah habis terkelupas gesekan batu. Ia tidak peduli lagi pada otot bahunya yang serasa mau putus. Ia hanya memiliki satu tujuan, menyeret wanita sombong ini keluar hidup-hidup dan menampar wajahnya dengan kenyataan. Ian menghentakkan tubuhnya ke depan, menarik beban tandu itu dengan kekuatan yang entah datang dari mana, seolah dirasuki kekuatan gaib yang lahir dari dendam dan harga diri. Tandu itu bergerak maju, menyeret di atas lumpur dan batu dengan suara berderit, membawa Karina yang kini terdiam 1000 bahasa karena ketakutan melihat perubahan drastis pada sikap Ian. Pria itu tidak lagi menoleh ke belakang, tidak lagi bertanya keadaan Karina, ia hanya merangkak, menarik dan terus merangkak seperti binatang buas yang terluka namun pantang mati. Jejak darah panjang mulai terlihat tertinggal di belakang tubuh Ian, darah dari lutut dan kakinya yang terseret tanpa pelindung di atas medan berbatu yang kejam. Ian mengarahkan rutenya menuju sisi tebing curam yang merupakan jalan potong tercepat namun paling mematikan. Sebuah perjudian nyawa yang ia ambil tanpa keraguan sedikit pun demi menjawab tantangan Karina. Perjalanan turun dari neraka itu dimulai dengan bunyi seretan yang menyayat hati. Suara kayu tandu beradu kasar dengan bebatuan cadas yang tersembunyi di balik lumpur pekat. Ian membelitkan tali webbing ke pinggang dan bahunya yang kurus, mengubah tubuhnya menjadi mesin penarik hidup yang harus melawan gaya gesek dan gravitasi sekaligus. Setiap inci pergerakan dibayar tunai dengan rasa sakit yang meledak di otot punggung dan lengan atasnya. Satu-satunya sumber tenaga yang ia miliki, karena kakinya hanyalah beban mati yang ikut terseret di belakang. Hujan badai menghantam wajahnya seperti ribuan jarum es, mencampur keringat dingin dan air hujan yang mengaburkan pandangan. Namun Ian terus merangkak dengan siku dan telapak tangan yang mulai melepuh. Di belakangnya, Karina terombang-ambing di atas tandu darurat. Setiap guncangan kecil mengirimkan gelombang nyeri luar biasa ke kakinya yang patah, membuatnya terus mengerang dan menjerit memprotes cara Ian menarik yang dianggapnya kasar dan tidak becus. Medan yang mereka lalui bukanlah jalan setapak landai, melainkan lorong tikus bekas aliran air yang dipenuhi akar pohon licin dan batu tajam yang siap menyobek kulit. Saat Ian mencoba menuruni sebuah undakan tanah setinggi 0,5 meter, sikunya tergelincir di atas lumut basah, membuat tubuhnya terjerembab keras mencium tanah lumpur. Sentakan mendadak itu membuat tandu di belakangnya tergoncang hebat, dan Karina menjerit histeris karena tulangnya yang patah terguncang. Rasa sakitnya membuat wanita itu gelap mata dan lupa diri. Bukannya bertanya apakah Ian baik-baik saja, Karina justru memukul punggung Ian dengan ranting kayu yang bisa ia gapai, melampiaskan rasa takut dan sakitnya kepada satu-satunya orang yang sedang bertaruh nyawa untuknya. Ia menuduh Ian sengaja ingin membunuhnya perlahan-lahan, menyebut usaha penyelamatan ini sebagai aksi bunuh diri konyol yang hanya akan menyiksa mereka berdua sebelum mati konyol di hutan ini. Ian terbatuk-batuk memuntahkan lumpur yang sempat masuk ke mulutnya. Napasnya terdengar seperti bunyi peluit bocor yang memilukan di tengah deru angin. Ia mencoba bangkit kembali dengan tangan gemetar hebat, namun tenaganya terkuras drastis akibat hipotermia yang mulai menggerogoti stamina tubuhnya yang memang tidak prima. Ia berhenti sejenak, menyandarkan keningnya ke tanah basah untuk mengumpulkan sisa kesadaran yang mulai berkunang-kunang, membiarkan hujan membasuh darah yang mengalir dari luka robek di pelipisnya. Melihat Ian yang diam tak bergerak selama beberapa detik, kepanikan Karina berubah menjadi kemarahan brutal. Ketakutan akan kematian membuatnya menyerang titik terlemah Ian dengan kata-kata yang lebih tajam dari belati. Ia merasa Ian sudah menyerah, dan bagi Karina yang terbiasa menang, menyerah adalah dosa terbesar yang tidak bisa dimaafkan, apalagi jika nyawanya yang menjadi taruhan. Di bawah kilatan petir yang menerangi wajah pucat mereka berdua dalam sekian detik,
Karina menatap punggung Ian dengan tatapan merendahkan yang penuh racun. Ia tidak melihat pengorbanan. Ia hanya melihat kegagalan. Ia melihat seorang pria cacat yang sok pahlawan dan kini terbukti tidak berguna di saat genting. Egonya yang terluka parah membuatnya ingin menyakiti Ian agar pria itu bangkit. Atau mungkin hanya untuk memuaskan rasa frustrasinya sendiri. Dengan suara lantang yang membelah gemuruh badai, Karina meneriakkan kalimat yang selama ini ia simpan di dalam hatinya. Kalimat yang ia yakini akan menghancurkan mental Ian selamanya. Kau itu beban. Kalau kau bisa membawaku keluar dari hutan ini tanpa bantuan, aku akan menikahimu. Coba saja kalau bisa, si lumpuh. Teriakan itu menggema, memantul di antara pepohonan raksasa. Lalu hening seketika seolah alam semesta ikut terdiam mendengar kekejaman verbal yang baru saja terlontar. Ian tidak langsung bereaksi. Tubuhnya membeku, bukan karena dingin, tapi karena kata-kata itu menembus jauh ke dalam sumsum tulangnya, menghidupkan kembali memori saat ia didorong di kursi roda kemarin sore. Perlahan, Ian mengangkat wajahnya dari tanah, namun tidak ada air mata atau ekspresi sedih di sana. Yang ada hanyalah tatapan kosong yang gelap dan dingin. Tatapan seseorang yang baru saja mematikan rasa kemanusiaannya demi bisa bertahan hidup. Harga dirinya yang diinjak-injak kini bangkit menjadi bahan bakar baru. Bukan lagi cinta yang tulus, melainkan pembuktian diri yang keras dan tak terbantahkan. Ia menoleh perlahan ke arah Karina. Matanya menatap tajam menembus manik mata wanita itu, membuat Karina seketika terdiam dan merasakan aura mengerikan yang memancar dari pria yang biasa ia hina itu. Dengan gerakan lambat, namun penuh penekanan, Ian mengencangkan ikatan tali di pinggangnya hingga kulitnya tercekik. Memastikan simpul itu tidak akan lepas, meski tubuhnya hancur sekalipun. Ia menjawab tantangan itu dengan suara rendah, yang datar, tanpa emosi, tanpa getaran ragu sedikitpun. Sebuah kalimat persetujuan yang terdengar seperti sumpah kematian. Saya terima tantangannya, ucap Ian singkat. Suaranya terdengar mengerikan di tengah deru hujan. Seolah ia baru saja menandatangani kontrak dengan iblis. Ia tidak peduli lagi pada rasa sakit di lututnya, yang kulitnya sudah habis terkelupas gesekan batu. Ia tidak peduli lagi pada otot bahunya, yang serasa mau putus. Ia hanya memiliki satu tujuan, menyeret wanita sombong ini keluar hidup-hidup dan menampar wajahnya dengan kenyataan. Ian menghentakkan tubuhnya ke depan, menarik beban tandu itu dengan kekuatan yang entah datang dari mana. Seolah dirasuki kekuatan gaib yang lahir dari dendam dan harga diri. Tandu itu bergerak maju, menyeret di atas lumpur dan batu dengan suara berderit, membawa Karina yang kini terdiam 1000 bahasa karena ketakutan melihat perubahan drastis pada sikap Ian. Pria itu tidak lagi menoleh ke belakang, tidak lagi bertanya keadaan Karina. Ia hanya merangkak, menarik, dan terus merangkak seperti binatang buas yang terluka, namun pantang mati. Jejak darah panjang mulai terlihat tertinggal di belakang tubuh Ian. Darah dari lutut dan kakinya yang terseret tanpa pelindung di atas medan berbatu yang kejam. Ian mengarahkan rutenya menuju sisi tebing curam yang merupakan jalan potong tercepat, namun paling mematikan. Sebuah perjudian nyawa yang ia ambil tanpa keraguan sedikit pun, demi menjawab tantangan Karina.